Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tirto dengan NPM 1940302002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah atau membuat sebuah video tentang AC DC receiver, yang mana pada percobaan ini dibagi menjadi empat percobaan. Yang pertama yaitu penyiaran setengah gelombang menggunakan kapasitor. Yang ketiga adalah penyiaran gelombang penuh. Yang keempat adalah penyiaran gelombang penuh menggunakan kapasitor. Ya, langsung saja kita merakit pada rangkaian pertama, yaitu penyiaran setengah gelombang, yang mana di sini dia membutuhkan sebuah sumber AC. Setelah itu untuk bebannya di sini kita menggunakan resistor, dan untuk yang pada percobaan utama ini adalah si SCR nya. Oke, di sini juga kita membutuhkan sebuah alat ukur, yang mana tujuan dari alat ukur tersebut adalah untuk mengukur dari tegangan input dan tegangan output, serta tegangan pada gate-nya. Setelah komponennya sudah terpasang, langsung saja kita menghubungkan ke setiap komponen yang ada. Setelah kita menghubungkan setiap komponen, setelah itu kita akan memberikan nilai dari setiap parameter yang ada. Di sini untuk peak amplitudonya kita akan memberikan nilai 311, yang mana ketika diubah menjadi RPM dia akan berubah menjadi 220. Dan untuk frekuensinya di sini saya juga menggunakan 50 Hz. Dan itu kita display supaya memunculkan pada layar. Setelah itu untuk beban di sini kita menggunakan nilai sebesar 12. Setelah itu untuk gate satunya di sini kita memberi tegangan sama seperti memberi frekuensi sama seperti pada tegangan inputnya. Setelah itu kita mengatur sudut penyalaan, yang mana di sudut pertama ini sebesar 10 dan 10 180. Setelah itu kita display. Setelah itu kita akan menulis nama dari tegangan alat ukur yang kita. Untuk di sini kita akan memberi nama Vin atau tegangan inputnya. Setelah itu di sini kita akan menulis Vout, dan untuk yang ini kita akan memberikan nama adalah VSR. Kita display. Setelah itu kita akan jangan lupa kita mengambil simulasi kontrol. Setelah itu karena kita membutuhkan 2 gelombang, maka 2 dibagi dengan frekuensi yang kita tentukan yang tadi, sehingga hasilnya menjadi 0,04. Setelah setiap komponen sudah memiliki nilai, langsung saja kita melakukan simulasinya, yang mana Vin-nya kita masukkan. Setelah itu VSCR, dan yang terakhir adalah Vout. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk V inputnya di sini adalah
tegangan yang kita berikan, dan tegangan ini berupa tegangan AC arus bolak-balik, yang mana pada puncaknya di sini memiliki nilai 311, yang mana sudah kita berikan pada tegangan di awal. Nah, dan untuk SCR di sini memiliki nilai 0 dan 1, yang mana 0 berarti SCR tidak aktif, dan untuk nomor dan 1 adalah SCR yang aktif. Dan untuk parameternya atau sudut pelayanannya ini ada 0 sampai dengan 180, yang mana yang tadi kita atur adalah 10 sampai dengan 180, yang berarti di sini ada keterlambatan atau dalam posisi 10, maka SCR ini akan aktif. Dan gelombang ini juga yang menyatakan bahwa dia mendapatkan tegangan positif. Ketika dia mendapatkan tegangan positif, maka rangkaian akan aktif. Ketika dia mendapatkan tegangan negatif, maka rangkaian akan mati. Seperti itu juga pada Vout-nya, yang terlihat bahwa ini adalah gelombang setengah gelombang, yang mana yang saya jelaskan tadi ini adalah nilai positifnya, sedangkan yang ini yang lurus berarti ini adalah negatif, yang berarti tidak bekerja. Langsung saja kita melihat pada RMS-nya. Ya, untuk RMS-nya sendiri kita lihat V inputnya adalah 220, dan untuk V out-nya adalah 155. Oke, selanjutnya kita akan mengubah dari sudut layanan tersebut. Nah, untuk percobaan selanjutnya di sini diubah menjadi 170 sampai dengan 110. Oke, langsung saja kita simulasikan dan kita melihat dan bagaimana cara kita menganalisanya. Oke, selanjutnya untuk VN-nya masih sama, kita menggunakan tegangan AC atau tegangan searah. Setelah itu kita lihat pada SCR mengalami perubahan, yang mana pada SCR tersebut untuk sudut layanannya semakin rapat. Karena apa? Yang saya sudah sebutkan tadi, untuk sudut layanannya dari 0 sampai dengan 180, yang ini dimenyatakan bahwa ini mendapatkan tegangan positif. Dan kita lihat pada tegangan RMS-nya. Nah, untuk pelayanan RMS-nya juga di sini terdapat perubahan. Untuk VN-nya masih sama, tapi untuk Vout-nya dia mempengaruhi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika sudut layanan semakin rapat semakin tinggi, maka tegangan akan berpengaruhi, sehingga tegangan yang dihasilkan makin kecil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang mana menggunakan kapasitor. Oke, di sini kita tarik dulu agar kita bisa memasukkan kapasitornya. Oke, selanjutnya kita pasang di sini. Yang mana kapasitornya di sini kita akan memberikan sebesar 2200 mikrofarad. Dan kita kasih oke. Setelah itu kita akan langsung mensimulasikannya. Nah, kita langsung saja mensimulasikan, yang mana V input SCR dan V out-nya. Oh, mohon maaf. Di sini untuk sudutnya ini kita ganti menjadi 90. Kita simulasikan V input
VSCR serta Vout, dan terlihat bahwa pada percobaan ini berbeda dengan yang sebelumnya, meskipun pada VSCR-nya masih sama, yang mana di sudut pelayanannya kita mengasih 90, sehingga dalam keadaan belum sampai 0 maka SCR tidak aktif, dan aktif pada sudut 90 sampai dengan 180, dan akan mati ketika diberikan tegangan melewati negatif, seperti yang kita lihat pada gelombang kedua ini ya. Nah, dan untuk Vout-nya di sini, nah di sini tegangan berubah menjadi tegangan DC, yang mana di sini ada teriak yang menyebabkan belum stabil. Dan langsung kita lihat ke RMS-nya, yang mana kalau kita lihat dari RMS yang kita dapat, mungkin VN-nya masih sama pada sebelumnya, yaitu 220. Akan tetapi Vout-nya sangat besar. Ini juga akan menyebabkan tegangan menaik. Mungkin kita akan mencoba melakukan pengukuran satu lagi agar lebih bisa mengambil analisa lebih dalamnya. Oke, langsung kita ubah kapasitornya menjadi 330 mili. Oke, langsung saja kita mensimulasikannya. V input, VSCR serta Vout. Nah, dapat kita lihat pada sebuah grafik di sini atau gelombang di sini, untuk VN dan SCR-nya masih sama, tapi kita lihat pada Vout-nya, yang mana ini adalah bentuk gelombang yang minim dengan riak, sehingga gelombangnya stabil. Dan mungkin kita bisa melihat pada tegangannya bahwa tegangannya melebihi dari tegangan awalnya. Maksudnya hal ini disebabkan terjadinya akibat kapasitor, yang mana fungsinya dari kapasitor itu tersebut adalah sebagai penyimpan atau sebagai memberikan tegangan sementara. Nah, itulah mengapa dia untuk Vout-nya atau tegangan keluarnya lebih besar daripada VN-nya, yaitu sekitar 290 volt. Oke, pada percobaan ini kita sudah selesai masuk ke percobaan ketiga, yaitu tentang percobaan penyara gelombang penuh. Oke, langsung saja kita merakitnya di sini. Nah, di sini untuk penyara gelombang penuh dia masih menggunakan arus yang sama atau tegangan yang sama, yaitu arus AC, dan untuk diodanya di sini dia menggunakan 4 dioda, dan dia masih menggunakan untuk mengukur tegangan pada V input dan V output. Dan untuk bebannya di sini kita menggunakan resistor dengan nilai yang sama pada sebelumnya. Dan di sini juga kita gate-nya. Nah, inilah
komponen-komponen yang digunakan untuk percobaan ini. Mungkin langsung saja kita menyambungkan. Setelah kita menyambungkan, langsung saja kita memberikan sebuah nilai pada parameter tersebut. Nah, mungkin seperti ini. Setelah itu kita akan mengasih parameter ya. Nah, untuk parameter sini menggunakan frekuensi 50. Oh, di sini kita salah menggunakan pokoknya. Oke. Setelah itu kita mengisi parameternya. Nah, di sini kita mengasih 3 satu dengan frekuensi yang sama pada sebelumnya. Setelah itu untuk ini kita memberikan 50, dan untuk sudut pelayanannya itu untuk pada sebuah modul adalah 45 dan sebagai gate 1. Setelah itu ini adalah gate 2 dengan frekuensi 50, dan untuk sudutnya adalah sekitar 180 360, dan untuk gate 3 dia sama dengan gate 2 yaitu frekuensi 50 dan 180
360. Dan untuk untuk gate 4 frekuensi sama dengan 1, yaitu 45 480. Oke, setelah itu resistornya dengan resistansi 12. Nah, setelah itu kita masuk ke penamaan pada alat ukurnya, yaitu Vin atau tegangan input. Ini adalah Vout. Dan untuk ini adalah gate 1, ini gate 2, ini gate 3, dan yang ini adalah gate 4. Nah, setelah itu kita langsung mensimulasikannya. Kita urutkan, yaitu dari Vin, mohon maaf sebelumnya ini terhubung, yang seharusnya ini adalah tidak boleh terhubung. Itulah yang menyebabkan tadi ada Oke, langsung saja kita mensimulasikannya. Kita masukkan Vin terlebih dahulu, lalu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, serta Vout-nya. Dan dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan kali ini adalah gelombang penuh masih menggunakan tegangan yang sama, yaitu tegangan 315 dengan dengan arus bolak-balik dengan gelombang sinus. Untuk gate 1, gate 4 adalah dimana ketika diberikan positif, maka dia akan dalam keadaan off, dalam keadaan on dengan sudut layanan yaitu 45 sampai dengan 180. Berbeda dengan gate 2 dan gate 3. Di sini dia malah pada keadaan negatif, dia akan aktif, dan dia aktif pada sudut 180 sampai dengan 100 dari 180 hingga 360. Dan untuk Vout-nya ini adalah gelombang penuh, yang mana dia memiliki 2 gunung ini. Dan untuk yang tadi, yang pada gelombang pertama ini setengah, adalah gelombang dari gate 1 dan gate 4. Dan untuk gelombang kedua adalah gate 2 dan gate 3. Dan dapat kita lihat pada RMS-nya, dapat kita lihat bahwa untuk V inputnya di sini sama dengan yang tadi, yaitu 220. Dan untuk gate 1 dan gate 4 itu memiliki tegangan yang sama, yaitu 61, sekian. Dan untuk gate 2 dan gate 3 adalah 70. Dan untuk tegangannya di sini dia memiliki tegangan 214. Oke, langsung kita masuk. Untuk prinsip kerjanya di sini, ketika dia mendapatkan tegangan positif, maka yang bekerja adalah gate 1 dan gate 4.
tidak bisa melalui gate 2. Karena apa? Ketika tegangan positif, maka gate 1 akan langsung ke beban, tidak bisa masuk ke gate 2 karena dari prinsipnya SCR adalah sebagai penyarah dan tidak bisa bekerja dengan cara bias mundur, tapi dia bekerja dengan bias maju, itu masuk ke gate 3 dan langsung ke negatif. Tapi kalau tegangan negatif, maka yang bekerja adalah gate 2 dan langsung ke gate 3, telah menyebabkan kenapa tadi gelombangnya seperti itu. Oke, lanjut, kita akan merubah dari sudut layanannya. Kita akan merubah sudut layanannya untuk gate 1 0 180 sama dengan gate 4, yaitu 0 0 180. Dan untuk gate 2 dia masih sama, yaitu 180 dan 180 360 sama dengan gate 3. Oke, langsung saja kita mensimulasikannya. Oke, dan dapat kita lihat bahwa ini adalah untuk gate 1 itu dari angka sudut layanan 0 sampai dengan 180 akan aktif, sama seperti dengan gate 4. Dan untuk gate 2 dan gate 3 dia ketika sudut pelayanan 0 sampai dengan 180 maka dia dalam keadaan dalam keadaan off, dan untuk sudut 180 ke 360 maka dia keadaannya akan on. Nah, dapat kita lihat pada Vout nya ini adalah gelombang penuh, yang mana mau plus dan min akan berbentuk gelombang, dan dapat kita lihat pada RMS nya. Nah, Vin dan Vout nya sama, karena mau dia plus sama min dia memiliki tegangan yang sama. Dapat kita lihat pada gate 1, gate 2, gate 3 dan gate 4 ada memiliki tegangan yang sama. Oke, lanjut. Setelah itu kita sudah selesai membuat sebuah percobaan tentang gelombang penuh tanpa kapasitor. Sekarang kita akan membuat dengan menggunakan kapasitor. Oke, di sini untuk kapasitornya kita akan mengasih tegangan 330 C1, dan langsung saja kita melakukan simulasi. Dapat kita lihat bahwa untuk gate 1, gate 2, gate 3 ini dia bentuknya sama, dan untuk tegangannya di sini mohon maaf. Nah, mohon maaf, mungkin kita mencoba mengulang. V input gate 1, gate 2, gate 3 serta gate 4 dan Vout.
dan kita lihat bahwa ini pada Vout-nya mengalami riak, dan ketika sampai di sudut apa ini, dia akan mengalami sebuah teriak. Dan dapat kita lihat pada gate-nya akan sama, maupun gate 1, gate 2, dan gate 3 sama, karena mereka adalah memiliki tegangan positif dan negatif yang sama juga, menyebabkan tegangan yang sama. Mungkin segitu saya video dari saya, dan kesimpulannya bahwa pada 4 percobaan tadi memiliki manfaat yang berbeda dan memiliki kelebihan yang berbeda. Untuk penyara setengah gelombang, di sini dia sudut layanannya itu dapat mempengaruhi tegangan yang ada. Semakin rapat dia akan semakin rendah tegangannya. Dan untuk pada kapasitor, nah untuk kapasitor ini dia menaiki tegangan. Karena apa? Kalau kita lihat dari fungsi dari kapasitor di sini adalah menyimpan tegangan sementara. Ketika dia mendapatkan supply, maka dia akan menyimpan dan memberikan tegangan ke rangkaian yang membutuhkan. Dan untuk rangkaian tanpa kapasitor, di sini dia fungsinya saling melengkapi. Ketika diberikan tegangan positif, maka gate 1 dan gate 4 akan bekerja. Dan untuk tegangan negatif, maka yang bekerja adalah gate 2 dan gate 3, sehingga menyebabkan terbentuknya gelombang penuh. Mungkin segitu saya video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.